Perasaan Akila saat ini benar-benar penuh dengan kekesalan dan campur aduk yang sulit ia kendalikan. Semuanya bermula ketika Mohan telat tiba di tempat latihan atau di teras kafe pada saat itu. Dan di sini Akila pun memarahi Mohan. Namun di sini Mohan pun membalas dengan menyindir Akila yang dianggap suka-suka sendiri dalam mengubah peraturan. Bagi Akila, sindiran itu sangat menusuk, apalagi datang dari Mohan yang dulu begitu dekat dengannya. Kini, mereka seperti dua orang asing yang tak henti saling serang dengan kata-kata tajam. Situasi semakin memanas, tegangan di antara mereka begitu ketara, hingga membuat anggota band lainnya ikut merasakan ketidaknyamanan. Akila mencoba menahan emosinya, tapi hatinya benar-benar tergores. Bukan hanya karena ucapan Mohan saja, tetapi juga karena kenyataan bahwa Mohan tampaknya tidak peduli lagi bagaimana perasaannya. Dan puncaknya dari semua kejutan yang terjadi saat Mohan mengumumkan akan membawakan lagu barunya di latihan tersebut, membuat Akila terdiam. Hatinya terasa diguncang, baginya ini terlalu cepat. Terlalu cepat bagi Mohan untuk menciptakan lagu baru. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Akila merasakan seperti dilupakan, seakan-akan hubungan mereka yang dulu begitu dalam, kini telah dikubur tanpa jejak. Bukan soal lagu baru semata, ini tentang bagaimana Mohan seolah dengan mudah melanjutkan hidupnya, sementara Akila masih berusaha mengumpulkan serpihan-serpihan luka di dalam hatinya. Dan saat Mohan melantunkan lagu barunya, setiap kata terasa seperti sindiran emosional yang semakin menyesakan dada Akila. Tapi ia tetap berdiri di sana karena ia adalah manajer dan ia harus profesional, meski di dalam hatinya ia merasa seperti orang yang ditinggalkan dalam cerita yang pernah ia percaya sebagai kenyataan. Dan Akila akhirnya tak bisa menahan lagi gejolak perasaannya. Hari itu, setelah semua kejadian membuat hatinya penuh tanda tanya, terutama soal lagu baru Mohan yang tiba-tiba ia bawakan di studio band. Akhirnya, Akila memilih untuk curhat pada satu-satunya sosok yang kini membuatnya merasa aman, yaitu Sinar atau Ukno. Dengan jujur, Akila pun menuliskan perasaannya lewat pesan yang panjang. Ia menceritakan bagaimana hatinya terasa kacau melihat Mohan begitu cepat menciptakan lagu baru. Lagu yang menurutnya terlalu cepat datang. Bertanya-tanya seolah tidak memberi ruang bagi kenangan mereka berdua. Di sini Ukno pun langsung membalas jawaban sederhana dari pertanyaan Akila. Karena di sini Ukno menjawab, mungkin Mohan punya perasaan yang ingin cepat dia ungkapkan. Mungkin menulis lagu adalah satu-satunya cara dia bisa meluapkan semua yang ia simpan. Pesan itu membuat Akila terdiam. Di satu sisi, hatinya perih karena ia merasa tergantikan. Tapi di sisi lain, ada sudut kecil dalam hatinya yang mengerti. Ia tahu menciptakan lagu bukan sekedar karya bagi Mohan. Itu adalah pelampiasan, pelarian, dan kadang pengakuan. Akila tidak tahu harus membalas apa, tapi satu hal yang pasti, Ukno lagi-lagi berhasil membuatnya merasa dimengerti. Tidak menghakimi, tidak menyuruhnya melupakan. Hanya menyindir, hanya hadir, menjawab dengan tenang, memberi sudut pandang baru bagi Akila. Dan membuat Akila merasa bahwa mungkin tidak semua harus dilihat dari luka. Kadang, cinta punya cara lain untuk bicara. Dan kali ini lewat lagu. Di sisi lain, Harry akhirnya membuka semua yang selama ini ia sembunyikan kepada William. Sahabatnya sekaligus satu-satunya orang yang ia percaya sepenuhnya. Harry mengungkapkan jati dirinya bahwa dialah Ukno sebenarnya, sosok misterius yang selama ini terus mengirimkan pesan-pesan anonim kepada Akila. Pesan yang bagi orang lain mungkin tampak sebagai permainan teka-teki. Tapi bagi Harry, setiap kalimat adalah cara yang ia jaga mendekat kepada orang yang diam-diam ia cintai sejak lama. Harry juga mengakui bahwa perasaannya kepada Akila sudah tumbuh sejak Akila masih berada di sekolah SMP. Rasa yang Harry simpan rapat-rapat karena ia tahu dirinya tak pernah punya keberanian untuk mengakui.
apalagi ketika Mohan dan Akila mulai dekat. Namun perasaan itu tak pernah benar-benar padam, justru bertambah kuat seiring waktu. Terlebih saat melihat Akila tumbuh menjadi gadis pemberani, cerdas, dan penuh semangat. Dalam percakapan dengan William, Harry juga menceritakan motivasi terdalamnya menjadi hacker. Bukan karena kekuasaan atau uang, tapi juga untuk menemukan adiknya Haruka yang hilang beberapa tahun. Dunia maya menjadi alur pelariannya dan sekaligus satu-satunya tempat ia bisa memantau banyak hal, termasuk Akila. Harry juga menceritakan tentang masa lalu yang melibatkan Mayang, bagaimana kedekatan mereka dulu dan bagaimana semua menjadi rumit seiring berjalannya waktu. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah sejak dulu, kekagumannya pada Akila. Bukan hanya karena Akila pintar dan pemberani, tapi karena satu kejadian di masa kecil yang membekas di hati Harry saat Akila melindungi Haruka, adiknya Harry, dari jailan teman-teman Haruka dulu. Sejak saat itu bagi Harry, Akila bukan hanya perempuan yang ia sukai, tapi seseorang yang begitu berarti. Kini, Harry tahu siapa dirinya, tak bisa terus bersembunyi di balik nama Ukno selamanya. Tapi untuk saat ini cukup baginya bisa berada di dekat Akila, walau hanya lewat pesan anonim, menjadi sosok yang diam-diam selalu melindungi dari balik layar. Dan Harry juga mengakui semuanya dan ia adalah Ukno sebenarnya bagi Akila. Di sisi lain, Mohan akhirnya mengambil langkah besar dalam hidupnya. Setelah lama ini, ia berjuang sendirian menghadapi teror dan tekanan dari orang misterius yang terus memburunya. Mohan memutuskan untuk mencari perlindungan hukum. Dalam kondisi yang terdesak dan mental yang terus tertekan, ia menceritakan semua permasalahannya yang ia hadapi saat ini kepada ayah Raisa, seorang pengacara ternama yang juga sangat berpengaruh. Percakapan itu di restoran membuat Mohan merasa ini bukan hal yang mudah. Ia harus membuka luka lama, menjelaskan dari awal bagaimana ia bisa terjebak dalam situasi pelik ini. Bagaimana orang misterius itu terus mengawasinya, mengancamnya, bahkan menyeret orang-orang di sekelilingnya. Mohan juga mengungkapkan bahwa sebelumnya ia telah mencoba mencari bantuan dari beberapa pengacara, namun semuanya menolak menangani kasus Mohan. Alasannya jelas, lawan Mohan terlalu besar, berpengaruh, dan berbahaya. Namun berbeda dengan pengacara lain, ayah Raisa mendengarkan dengan seksama dengan serius dan tak langsung menolak. Justru di sini mulai memikirkan skema perlindungan hukum yang ia bisa berikan untuk Mohan. Bagi Mohan, ini seperti secerca harapan yang sudah lama ia nanti. Ia tahu satu-satunya cara agar hidupnya bisa kembali tenang adalah dengan membongkar semua kebenaran secara hukum, meski ada resiko yang sangat besar. Keputusan Mohan untuk mempercayakan semuanya kepada ayah Raisa juga menjadi bukti bahwa hubungannya dengan Raisa bukan hanya soal nyaman, tapi juga kepercayaan. Mohan kini mulai melangkah ke medan yang lebih serius, bukan lagi bersembunyi dan bertahan, tapi melawan demi masa depannya yang lebih aman. Ayah Raisa yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tegas dan berpengaruh sebagai seorang pengacara, ternyata juga merasakan ketegangan yang sama setelah mengetahui ada bahaya serius yang mengintai Mohan. Di balik wajah tenangnya, tersimpan rasa was-was yang perlahan tumbuh menjadi kekhawatiran yang mendalam. Bukan hanya untuk Mohan, terutama untuk keselamatan dirinya dan putrinya Raisa. Meski begitu, ayah Raisa bukan tipe orang yang gegabah dalam mengambil keputusan. Rasa kasihan dan empati kepada Mohan muncul secara alami, terutama setelah melihat seberapa besar usaha dan ketulusan Mohan dalam menjalani hidupnya yang penuh tekanan. Di sini, ayah Raisa
mengatakan kepada Mohan untuk menimbang dan mempelajari semua kasus Mohan dan akan memberitahu semua yang terjadi kepada Mohan nantinya apakah dia bersedia atau tidak. Di sisi lain di sini Mohan berbicara kepada Raisa jika dia pesimis dengan semua yang terjadi dan ia menganggap ayah Raisa pasti akan menolak juga apa yang dihadapinya saat ini karena ia tahu lawannya sangatlah besar dan kejam. Sementara itu di sini Zara akan membuat rencana bersama Fatah untuk membuat dia tak berkutik dan dia tidak akan mengganggu hubungan Jordan dan Amanda. Di sini Zara akan makan malam bersama Kaal bersama dia di rumah dia. Dan di sini Zara akan mengambil perhatian dia agar dia fokus kepada Al saja. Dan saat itu di sini Zara akan mengambil semua bukti-bukti perselingkuhan antara Jordan dan dia.